Antum menganalogikan bercocok tanam. Kita sekarang di bulan suci Ramadan, ini kira-kira tanaman apa yang sebaiknya kita tanam? Dikatakan bahwa bulan Ramadan itu sebenarnya adalah awal tahun. Ada pertanyaan. Kok bisa dibilang awal tahun? Bukankah di dalam Islam itu tahun Hijriah, Muharram itu adalah awal tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustadafin, ada banyak keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang anak mengutamakan ibunya, mengutamakan orang tuanya. Nah, dalam salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah Ramadan. Ada banyak keutamaan di bulan suci Ramadan. Nah, kita akan sama-sama berbicara tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Ya, telah hadir bersama saya Ustaz Husain Ahrawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah amalakum Ustaz. Allah yataqabbal ya karim sayyidina. Syukran. Ustaz, kan ketika kita berbicara keutamaan itu adalah lebih dibanding yang lainnya. Nah, kenapa Ramadan itu lebih utama? Bulan suci Ramadan itu lebih utama dibanding bulan-bulan yang lain. Ada 12 bulan di dalam agama Islam ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan itu lebih utama dibanding bulan-bulan yang lainnya? Yang kami baca Said ya, dari beberapa sumber terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, jamak dipahami oleh masyarakat yang mengaku dirinya memeluk agama Islam, menjadikan bulan Ramadan itu sebagai salah satu bulan penuh barokah, penuh kemuliaan, penuh keutamaan, dikarenakan ajaran yang mereka terima dari guru-guru, dari orang tua yang sudah berabad-abad memahami Islam di negeri tercinta ini. Saya ingin mengutip satu riwayat yang datang dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalatu wassalam. Riwayat ini berbunyi bahwa apabila seseorang selamat di bulan Ramadan, maka selamatlah tahun tersebut. Dan apabila tahun itu selamat, maka bulan Ramadannya artinya selamat bagi dirinya. Dikatakan bahwa bulan Ramadan itu sebenarnya adalah awal tahun. Mungkin ada pertanyaan, kok bisa dibilang awal tahun? Bukankah di dalam Islam itu tahun Hijriah, Muharram itu adalah awal tahun? Kenapa riwayat ini mengatakan bahwa awal tahun itu adalah bulan Ramadan? Dikatakan bahwa kalaulah kita gambarkan bagi seorang siswa, awal tahun tidak disebut Januari, disebutnya Juli, karena awal dimulainya ajaran siswa tersebut. Kalau ditanya awal humus, ya kan, awal ia memulai humus, dikatakan adalah ketika ia memulai pekerjaan, dan dari situlah seseorang memulai menghitung tahun humusnya, dan itu tidak harus Januari. Nah, yang dimaksud dengan awal bulan Ramadan itu awal tahun adalah awal tahun bagi pesuluk, bagi orang yang menyadari bahwa ia akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan itu adalah awal bagi seorang pesuluk untuk mengembangkan, menumbuhkan dan menyempurnakan benih fitrah dan ruh yang ada di dalam diri mereka. Terlebih memang bulan Ramadan adalah bulan yang para nabi itu berpuasa di bulan itu. Dan alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan yang penuh berkah ini, karena betapa besar kemuliaan dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT di bulan ini. Ya, berarti kemuliaan bulan Ramadan ini karena salah satunya adalah bulan ini disebut dengan awal untuk orang itu. Ya, tadi yang menyebutkan ini tahun ajaran baru ya. Ini awal bagi pesuluk untuk menapaki
jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu menjadikan Ramadan ini mulia. Kalau ada yang mungkin yang lain Ustaz? Kita tahu bahwa Allah SWT memberikan rezeki kepada para makhluknya. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah ada yang bersifat umum, ada yang juga bersifat khusus. Khusus bagi penerima, bagi tempat penerimaan, bagi waktu saat ia menerima. Ya, ketika kita misalnya menanam benih di satu daerah dengan daerah yang lain, pasti hasilnya berbeda-beda. Kalau misalnya benih itu ditanam di daerah khusus, punya kesuburan khusus, pasti akan mendatangkan hasil yang lebih luar biasa. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana masa ketika seseorang ingin menumbuh kembangkan potensi fitrah dan ruhnya, itu akan mendapatkan hasil yang melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Karenanya itu dijadikan awal seseorang memulai pembenahan dirinya, karena itu akan mendapatkan hasil yang lebih dari apa yang dilakukannya di selain bulan tersebut, karena itu adalah bulan Allah. Jadi karena itu adalah bulan Allah, di mana setiap manusia muslim itu menjadi tamu Allah, majikan Sohibul Bait yang dermawan, itu akan memberikan banyak jamuan. Bagaimana dengan Allah yang maha pengasih, maha pemberi rezeki, maha segala, maha sempurna. Pastinya ketika Allah telah menjadikan bulan Ramadan itu adalah masa menerima tamu-tamunya, pastinya Allah SWT akan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia di dalam proses penyempurnaannya. Ini analogi yang luar biasa menarik Ustaz. Antum menganalogikan bercocok tanam. Jadi ketika di bulan Ramadan ini semua fasilitas untuk tumbuhan itu berkembang itu sudah ada. Tapi mungkin ketika di bulan selain Ramadan mungkin udara tidak cocok, air kurang, mungkin juga petaninya belum ada. Ini bulan Ramadan adalah masa di mana orang menanam pasti tumbuh, dan pertumbuhan tanaman itu pasti akan baik. Nah, sekarang ini Ustadz, ketika Ramadan, kita sekarang di bulan suci Ramadan, ini kira-kira tanaman apa yang sebaiknya kita tanam? Baik, Sayyid. Bahwa tentunya Allah Subhanahu wa taala memikirkan kebahagiaan dan kesempurnaan pada diri makhluk itu sendiri. Dan yang menjadi tolak ukur kesempurnaan dan kebahagiaan bagi seorang manusia di masa depannya itu adalah kesempurnaan dan kebahagiaan ruhnya, kehidupan fitrahnya. Tanpa fitrah menjadi hidup di dalam kehidupan duniawinya, tanpa menyadari kebahagiaan ruhnya di masa depan, maka manusia tidak akan memahami bagaimana ia menjalani kehidupan yang sebenarnya. Maka ia akan menumbuhkan hal-hal yang lain, sisi materinya, ya kan, sisi statusnya, sisi hal-hal yang berkaitan dengan duniawinya. Tentunya Allah SWT tidak mengharapkan manusia memiliki kesempurnaan dari berbagai hal yang menurut manusia kapitalis itu sempurna, tapi menurut orang yang beragama, terutama Islam, itu menjadi kekurangan itu saja, bukan kesempurnaan justru. Karenanya bibit yang harus ditumbuh kembangkan itu adalah ruhnya, fitrahnya dihidupkan, dan itulah yang dipersembahkan oleh Allah SWT pada bulan suci Ramadan agar manusia bisa menyadari kesempurnaan abadinya melalui menumbuh kembangkan fitrah dan kebutuhan ruhnya sih. Ya, itu bisa antum contohkan Ustaz. Apa itu yang bisa menumbuh kembangkan ruh dan fitrah ini?
banyak program-program yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di sepanjang tahun dalam 12 bulan ini. Ada sebagian ulama, bahkan seorang yang nalarnya sehat, mengatakan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa taklif kepada dirinya itu bukan sebuah beban, tapi tanggung jawab yang diberikan oleh Allah berupa taklif itu adalah sebuah kebutuhan. Karena taklif itu sebenarnya itu adalah tugas-tugas yang betul-betul membuat manusia dibawa menuju kesempurnaannya. Karenanya para manusia yang memiliki nalarnya mengatakan bahwa sebenarnya Allah memberikan tanggung jawab dan taklif itu adalah pemuliaan dan penghormatan Allah kepada hambanya, kepada hambanya yang sadar. Maka program-program yang harus difokuskan, yang harus diperhatikan itu adalah program-program yang sebenarnya tercatat di dalam taklif-taklif yang ada pada diri manusia saat manusia menginjak usia balik. Artinya puasanya itu harus puasa yang program puasa yang membuat ruhnya sempurna, yang membuat fitrahnya sempurna. Tapi kalau misalnya puasanya hanya untuk menahan lapar dan haus, tidak ada kesadaran untuk menumbuh kembangkan ruh dan fitrahnya, maka sebagaimana hadis-hadis yang kita dengarkan bersama, betapa banyak orang berpuasa menahan haus dan lapar tapi tidak mendapatkan apa-apa. Naam Sayyid. Ya, antum tadi menjelaskan luar biasa sekali. Nah, Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan, Ustaz. Nah, apa keutamaan Al-Quran sehingga apakah karena keutamaan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan atau Ramadan mulia karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan? Terkadang kita itu berpikir kalau bukan A yang menyebabkan sempurna yang utama yang B, maka pastilah B yang menyebabkan A itu lebih utama. Bagaimana kalau misalnya dua-duanya memiliki keutamaan? Nah, riwayat dan ayat mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Allah. Ketika dibilang bulan Allah, bulan Ramadannya sendiri memiliki keutamaan. Adalah waktu yang paling utama di dalam satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Maka waktu sahur di bulan Ramadan lebih utama dari waktu sahur di bulan yang lain. Di malam-malam yang lain. Semua yang ada di dalam waktu bulan Ramadan itu lebih utama daripada bulan-bulan dan waktu-waktu yang lain. Kemudian biasa kita di dalam filsafat Said ya, mungkin kita sering mendengar bahwa sesuatu yang tidak sejenis tidak akan terjadi. Misalnya kalau buah apel itu pasti lahirnya dari pohon apel. Kemudian buah durian lahirnya dari pohon durian. Harus ada kesejenisan. Dan yang paling bisa menampung keagungan Al-Quran itu adalah bulan suci Ramadan. Itulah yang membuat bulan suci Ramadan itu menjadi berlipat-lipat kemuliaannya, karena bulan suci Ramadan itu adalah syahrullah, bulan Allah, dan di dalamnya turun ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran suci diturunkan di bulan suci, dan bulan suci Ramadan itu suci karena ada Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Itu mungkin. Jadi dia bukan satu lebih utama dibanding yang lain, tapi karena sama-sama punya keutamaan. Keutamaan ini berbicara tentang keutamaan ini memang luas ya Ustaz ya. Nah sekarang ini apa sebaiknya yang dilakukan oleh seseorang ketika memasuki bulan Ramadan ini
sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan itu dengan baik. Jadi kalau antum ini dia berpuasa dengan sebaik-baik puasa, bukan puasa lahiriah, tapi puasa batiniah, karena itulah yang diinginkan. Nah, untuk mendapatkan puasa batiniah itu kan perlu proses yang panjang, Ustaz. Nah, kira-kira proses-proses seperti apa yang diharapkan dari seorang yang melakukan puasa ini supaya bisa mendapatkan puasa batiniah yang sebaik-baiknya? Kemarin itu saya membaca sebuah ayat dan mendengarkan ada seorang ulama yang menafsirkan ayat tersebut, dan saya kira harus saya sampaikan di momen seperti ini. Ayat itu berbunyi, wasbiru, bismillahirrahmanirrahim, wasbiru wasabiru warabitu. Kata isbiru berbeda dengan sabiru, bahwa kesabaran pada kata wasbiru itu adalah kesabaran untuk menyempurnakan sisi individualnya. Wasabiru itu harus bersabar untuk menyempurnakan sisi sosial masyarakatnya, menjadi bagian dari masyarakat. Nah, proses penyempurnaan individual dan sosial masyarakat harus terhubung dengan warabitu. Nah, ada seorang ulama Ahlul Bait mengatakan yang dimaksud dengan rabitu di situ adalah terhubung dengan sahibil asri wa zaman ajalallahu ta'ala farajah syarif. Karenanya ketika kita ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur Rasulullah, melalui jalur Ahlul Bait sallallahu alaihim, maka kita harus bersabar untuk berproses menuju kesempurnaan individual kita, bertabah untuk berproses menjadi sosial masyarakat kita, agar kita terhubung dengan Imam Mahdi, karena sistem Islam itu akan tegak saat Sahibul Asri wa Zaman ajallallahu ta'ala farajah syarif hadir di tengah-tengah kita. Maka kita diminta untuk melakukan proses kesempurnaan kita di berbagai sektor. Mulai dari sekarang mungkin, atau sudah sebelumnya mungkin, kita berniat sholat, memang itu adalah taklif dari Allah SWT yang kita niatkan untuk merubah karakter kita, merubah kesadaran keabadian kita. Dan yang terpenting bahwa sholat kita, puasa kita, semua ibadah-ibadah yang menuju proses kesempurnaan kita, kita niatkan untuk mempersiapkan diri kepada sistem yang akan dijalankan oleh Sahibul Asri wa Zaman ajallallahu ta'ala farajah syarif saat beliau muncul kelak. Karenanya tidak bisa kita hanya fokus kepada satu sektor, karena manusia itu dimensinya yang harus disempurnakan banyak sekali, terutama hal-hal yang seperti sekarang, infak, sedekah, bantuan terhadap anak yatim, dalam rangka untuk menghilangkan rintangan-rintangan yang membuat kita itu menuju proses penyempurnaan itu hilang dan mudah kita untuk mencapainya. Begitu juga dengan sisi-sisi sosial. Tidak bisa on off, itu tidak bisa. Harus satunya terus aktif, satunya tidak aktif, tidak. Ya, kalau harus terus menerus. Ya. Nah, dan ini adalah waktunya, saatnya yang harus kita. Ya, terima kasih Ustaz Husein Nahrawi. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi orang-orang untuk tetap lebih giat, lebih semangat untuk sabar. Ya, sahabat dan musafir, kita sudah sama-sama menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Husein tadi, bahwa sabar adalah yang utama. Sabar bukan hanya kita tidak makan dan tidak minum, tapi juga sabar bagaimana kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Sabar kemudian meningkat tentang komunitas kita. Kita sabar ketika komunitas kita tidak menghargai kita, atau komunitas kita belum sesuai dengan keinginan kita. Kita harus sabar. Ramadan mengajarkan tentang kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.